Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cupang Metal untuk sobat semua. Baiklah, untuk kesempatan kali ini kita punya bahasan menarik ya. Masih di sekitar breeding ikan cupang. Yang akan kita bahas adalah perkawinan ikan cupang tanpa perjodohan. Nah, seperti yang kita udah tahu ya, kok selama ini memang udah menjadi identik kalau kita breeding itu mesti dijodohkan terlebih dahulu. Faktanya sebenarnya ikan cupang itu nggak perlu dijodohin juga bisa kawin kok gitu. Tapi pastinya ada tujuan-tujuan tertentu kenapa ikan cupang itu perlu dijodohkan. Pertama, yang pasti yang paling penting adalah supaya si betina tidak terlalu dibully oleh pejantan. Karena pejantan itu kalau udah kawin, dia bakal agresif, dia bakal ngejar-ngejar, bakal gigit-gigit. Dengan perjodohan itu, si betina akan lebih safe karena si jantan akan lebih fokus untuk membuat sarang, kemudian dia tidak bisa menggigit si betina. Nah, jadi akan meminimalisir kerusakan atau sakit yang nanti bisa ditimbulkan oleh gigitan si jantan. Nah, kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara mengawinkan ikan cupang tanpa perjodohan. Dan kita lihat dari awal ya bagaimana setting tempatnya, kemudian bagaimana caranya. Kita simak aja yuk. Oke, untuk pertama-tama kita siapkan wadah untuk pemijahan. Ini saya gunakan akuarium buatan sendiri ya. Ini akuarium menggunakan keramik lantai. Ini ukurannya 20 dikali 25 cm. Ketinggiannya juga 20 cm. Dan seperti biasa ini akan kita isi air. Untuk setting airnya sama aja kayak biasa. Untuk air saya gunakan air PDAM ya, ini yang sudah saya endapkan semalam aja sih ya. Jadi sebenarnya ini mungkin masih ada kaporit dan klorinnya, tapi nanti akan kita treatment dengan anti klorin. Nah, jadi sekarang kita masukin garam. Untuk satu ember ini garam secukupnya ya, sekitar 1 sendok makan peres garam ya. Kemudian seperti yang saya sudah katakan tadi, saya gunakan anti klorin dan sedikit methylene blue. Ini saya udah encerin methylene blue nya ya, jadi ini nggak terlalu banyak sebenarnya. Diaduk sampai merata dan masukkan air yang udah kita siapkan tadi ke dalam wadah pemijahan setinggi 10 cm. Oke, ini dia kondisinya. Setelah kita isi air, bersihkan kotoran-kotoran yang masih ada di dalam air. Oke, selanjutnya kita bisa masukin daun ketapang. Oke, untuk daun ketapangnya saya gunakan daun ketapang yang sudah dilakukan proses fermentasi ya. Ini udah lama ya, mungkin sekitar 1 bulan nih. Jadi keuntungan daun ketapang yang udah fermentasi itu, pertama teman-teman lihat ya, warnanya itu rata ya, menghitam. Kemudian ini sudah dijamin tidak akan berminyak, jadi air bakal aman. Oke, ini tinggal aplikasikan aja langsung. Ini fermentasinya, ini daunnya nggak saya jemur ya, tapi saya langsung aplikasikan ke air. Karena menurut saya kalau misalnya daun fermentasi ini dijemur ya, untuk efek dari minyak sih mungkin bisa tetap bagus ya. Cuma sih kita juga ngincar yang namanya efek dari fermentasi menggunakan probiotik, karena saya menggunakan probiotik ya fermentasinya. Nah, karena ini kita akan mengawinkan ikan cupangnya tanpa perjodohan, jadi yang pasti kita perlu menyiapkan beberapa tambahan media, terutama media-media tanaman air yang akan membuat si betina itu kalau misalnya dia terlalu banyak dikejar ya, dia bisa sembunyi gitu. Jadi ada kesempatan si betina untuk beristirahat. Sekarang kita ambil tanaman air dulu. Oke guys, inilah media tanaman air yang paling sering saya pakai. Ini adalah jenis hidrilla atau Egeriadensa ya, mirip-mirip gitu bentuknya. Jadi saya nggak tahu ini hidrilla atau Egeriadensa. Kalau teman-teman tahu silahkan tulis di kolom komentar. Dan saya memang menyediakan tempat khusus untuk tanaman air ini biar nggak kotor ya.
Jadi ini memang sudah saya letakkan nama di sini dari kecil sampai banyak, dan memang ada di kolam ikan juga ya tanaman airnya. Cuman kalau yang pakai di kolam ikan itu biasanya udah banyak lumut dan biasanya kotor, banyak debu-debunya. Jadi kalau kita pakai yang ini dijamin udah bersih karena airnya bersih, udah mengendap. Dan ini untuk perlakuannya biar bisa banyak ini nanti kita bahas di lain kesempatan. Nah, ini ambil beberapa tuh. Kita ambil agak banyak ya karena kita perlu suasana yang sedikit rimbun. Ya, dan kita bisa kombinasikan dengan Amazon Frogbait ya. Ini Amazon Frogbait, cari yang bersih deh. Dari sedikit sampai jadi banyak ya guys. Kita cari yang bersih sebelah sini coba. Oke. Ini nggak apa-apa deh. Sekarang kita masukin tanaman airnya satu-satu. Dan kalau mau lebih steril kalian bisa rendam dengan sedikit methylene blue ya. Ini Amazon Frogbaitnya. Oh ya, jadi untuk teman-teman yang mau menggunakan tanaman air, karena ini kayak saya kawininnya indoor ya, jangan lupa untuk memberikan cahaya ya, supaya si tanaman ini bisa hidup. Karena tanaman perlu cahaya untuk fotosintesis. Nah, sekarang tidak lupa juga kita tambahkan daun ketapang yang kering ya, karena ini tadi daun ketapangnya masih lembab kan, tapi saya udah aplikasikan. Kita perlu yang kering untuk alternatif. Ini dia si cupang untuk bikin sarang, walaupun sebenarnya dia bisa bikin sarang tanpa ada wadah ini, dan bisa bikin sarang di mana saja ya, di bawah daun juga bisa, tapi kita siapin aja guys, karena kita maunya nanti dia ada di pojok, kita letakinnya di pojok juga seperti ini. Oke guys, karena ini perkawinannya akan kita lakukan tanpa perjodohan, jadi kita perlu memilih indukan yang memang sudah birahi atau sudah sobu ya. Dan biasanya ini ditandai dengan sarang busa yang udah mereka buat, walaupun nggak selalu sebenarnya. Tapi keuntungan dari kita memilih pejantan yang udah punya sarang busa itu, yang pasti pertama dia pintar bikin sarang busa. Karena jangan salah, ada juga pejantan yang rada-rada on ya, kalau bikin sarang busa itu nggak pinter, kemudian malah jadi stres. Nah seperti ini ya. Tapi karena ini cupangnya masih muda, dan secara genetik saya nggak mau pakai yang ini, kita cari yang lain guys. Nah, kita lihat di sini. Ya, pilihan saya jatuh ke ini ya, ke pejantan ini. Nih dia dibikin sarang busa. Kemudian nih juga punya proporsi badan yang enak ya. Jadi saya bakal pakai ini pejantan. Kita angkat dulu. Nih kalau teman-teman yang mungkin penasaran, soliter ini kuat nggak? Kuat guys. Kita angkat dulu ya. Dan ini juga yang penting untuk betina ya. Kita pilih betina yang memang sudah birahi. Selain udah matang telur, dia juga udah mesti birahi ya. Karena kalau misalnya mereka itu udah birahi, perkawinan bakal cepat terjadi. Jadi tingkat pemulihan itu nggak cukup lama. Dan ini biasanya bakal ditandakan dengan adanya sarang busa. Hah, betina bikin sarang busa bang? Iya, sekarang kita lihat ya. Di sebelah sini. Oke. Nah guys, sekarang perhatikan yang ini. Ini ada cupang betina. Dan ini sarang busanya. Tuh dia bikin sarang busa udah kayak pejantan aja ya. Nah jadi ini kalau nggak dikawinin, nanti si betina ini bakal buang telur guys. Jadi kita pakai aja daripada telurnya terbuang sia-sia. Kita angkat juga. Ya inilah kedua ikan cupang yang akan kita kawinkan.
si jantan dan si betina, yang secara size ini sebenarnya seimbang ya. Seimbang, jantan sama betinanya ukurannya kurang lebih sama. Nah, jadi seperti biasa kita masukin ikan cupang jantan terlebih dahulu. Masukinnya pakai tangan aja guys. Pakai tangan. Masukin. Dan biarkan dia beberapa saat di dalam sini ya. Biar tidak terkejut. Oke, ini penampakan ikan cupang jantannya. Jenisnya adalah Nemo ya. Tapi ini lainnya Nemo Galaxy multicolor ya. Oke, kita biarkan si pejantan ada di wadah ini selama beberapa saat sampai dia bisa terbiasa dengan tempat ini dan bisa merajai tempat ini. Ini kita lakukan agar pada saat kita masukkan cupang betina, si jantan ini bakal merasa si betina itu yang masuk ke rumahnya ya. Karena bahayanya kalau misalnya kita langsung masukin sama-sama, ini si jantan kalau mentalnya jelek atau kurang bagus dan betinanya mentalnya bagus, nanti si jantan bakal takut guys. Jadi ini kita biarin dulu beberapa saat sampai si jantannya sudah terbiasa dan merasa memiliki tempat ini sebagai wadah barunya atau rumah barunya. Oke, sekarang sambil menunggu ya, yang tidak kalah pentingnya lagi sebelum kita memasukkan si cupang betina ke dalam wadah pemijahan adalah memberikan mereka makan ya. Karena ini tanpa perjodohan, jadi bisa aja nanti pas kita masukin mereka itu nggak sempat makan. Jadi kita kasih makan dulu biar kenyang. Dan makan yang saya berikan adalah jentik-jentik nyamuk. Jentik-jentik nyamuk yang udah berumur 5 hari saya taruh di satu tempat tertentu, dan kita lihat masih banyak jentik-jentiknya yang hidup dan mereka juga nggak jadi nyamuk. Tipsnya nanti ada di video yang lain ya guys ya. Kita bikin video tersendiri. Jadi bagaimana cara supaya jentik-jentik nyamuk itu tetap bisa hidup dan nggak jadi nyamuk. Nah, ini kita kasih dulu. Yang berikan sampai ikan kenyang. Oke guys, ini udah setengah jam dan ada yang terlupakan. Jadi karena memang ini kita gunakan penerangan ya untuk supaya tanamannya hidup, ini kita tutup sedikit di bagian belakang guys, biar cahaya itu lebih remang di belakang ini ya. Karena ikan cupang itu lebih suka kawin di tempat yang remang-remang ya, sama seperti kamu. Sekarang kita tinggal masukin ikan cupang betinanya. Bismillah, pakai tangan aja. Dan kita lihat reaksinya. Ya teman-teman, lihat itu si jantan langsung ngedok, si betinanya juga ngedok. Ya, jadi ini betinanya bagus juga mentalnya ya. Oke, nanti kita lihat perkembangan update-nya ya. Yang pasti untuk perkawinan ikan cupang tanpa perjodohan ini juga biasa saya lakukan, apalagi misalnya di outdoor ya, yang kita nggak terlalu perlu untuk banyak memantau kondisi ikan. Nanti tahu-tahu aja tiba-tiba udah banyak telurnya gitu. Tapi tetap sama, walaupun misalnya nanti ini berhasil, teman-teman jangan lupa untuk tetap mengangkat ikan cupang betinanya ya, biar nggak dimakan telurnya. Ya, mudah-mudahan nih videonya bermanfaat. Kalau teman-teman punya pertanyaan, saran, kritik, komentar, silahkan tulis saja di kolom komentar. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Ya, mudah-mudahan nanti bisa kita update lagi perkembangan ikan cupangnya, apakah berhasil memijah atau tidak.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hmm? Ya. Bukunya udah gemas kah?